Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santrilogi dimanapun berada, kembali lagi bersama kami di channel Santrilogi. Hari ini kami kedatangan tamu istimewa untuk kedua kalinya, Bapak Wakapolda Maluku Utara. Lebih terspesial lagi pada kesempatan kali ini beliau tidak hanya sendiri. Kalau di kesempatan sebelumnya beliau Bapak Wakapolda, saya sapa secara pribadi Bapak Eko Parasetyo Siswanto. Selamat datang Pak untuk kedua kalinya di studio Santrilogi. Lebih spesial lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini beliau didampingi oleh Kabid Dokes Polda Maluku Utara. Saya sapa secara pribadi Bapak Dr. Mintarya. Selamat datang Bapak di studio Santrilogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan didampingi oleh beliau Kiai Ahmad Dardiri, pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah, Kota Ternate. Selamat datang di studio Santrilogi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santrilogi yang berbahagia dimanapun berada, kehadiran beliau di studio Santrilogi untuk kesekian kalinya, untuk kedua kalinya, untuk terkhusus Bapak Wakapolda, tentu menjadi momentum yang sangat berharga buat kita semua untuk mengetahui lebih banyak tentang banyak hal yang akan kami bicarakan dengan beliau, khususnya menyikapi perkembangan terkini bagaimana perkembangan COVID-19 di nasional di Indonesia, khususnya di Maluku Utara. Oleh karena itu, selama kebersamaan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama ini, saya dengan beliau Bapak Eko Parasetyo Siswanto selaku Wakapolda Maluku Utara dengan Bapak Kabid Dokes Polda Maluku Utara dan juga pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Kota Ternate akan berbincang tentang seputar COVID-19, vaksin, dan juga pentingnya vaksin sebagai bentuk ikhtiar kita untuk hidup lebih sehat. Baik sahabat Santrilogi yang berbahagia, sebelumnya saya perkenalkan, saya Hendi Sugianto yang akan memandu jalannya podcast pada kesempatan siang hari ini. Untuk pertama, saya persilakan kepada Bapak Dr. Mintarya untuk menginformasikan kepada kami perkembangan terkini kasus COVID-19 di Indonesia, khususnya di Maluku Utara dan lebih spesifik lagi di tempat kita tinggal, kota tercinta yang kita tinggali, yaitu Kota Ternate. Barangkali beliau bisa menginformasikan kepada kita semua bagaimana, masih ada nggak COVID-19 di Nusantara kali ini? Saya persilahkan kepada beliau. Terima kasih Mas Hendy. Jadi sebelum kita masuk ke mungkin perkembangan kasus di Kota Ternate, ya perlu kami sampaikan secara umum di Indonesia ini sampai hari ini itu yang sudah terkonfirmasi positif sekitar 5,8 juta, Mas. Wow. Nah, Jumlahnya perlu fantastis. diingat juga ini adalah angka orang yang diperiksa dan masuk ke dalam database. Ada juga penelitian dari para ahli epidemiologi bahwa angka ini adalah mungkin kemungkinan jika kita temukan 5,8 juta berarti di luar itu ada 5 sampai 10 kali lipat sebenarnya yang mungkin tidak memeriksakan diri atau tidak terdiagnosa atau tidak terdata. Dari angka ini yang sudah meninggal di Indonesia itu sebanyak 151.000 yang sudah meninggal. Nah, kemudian untuk di Maluku Utara sendiri sampai hari ini itu ada sekitar 14.000 kasus ya sejak mulai adanya COVID. Itu kan pertama kasus COVID ini ditemukan di Maluku Utara itu sekitar bulan Maret di tahun 2020. Nah, kemudian sebagian besar memang sudah sembuh, sekitar 92% sembuh. Kemudian untuk Maluku Utara ada sebanyak 317 yang meninggal. Jadi sejak pertama COVID ada dinyatakan ada di kasus pertama ya. Kasus pertama di Maluku Utara sebanyak 317. Khusus untuk ketika gelombang ketiga di saat Omikron ini mulai meledak, itu meninggal sebanyak 14 orang. Ya, jadi dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan ini ada 14 orang yang meninggal. Nah, ini perlu kita di Maluku Utara. Di satu Maluku Utara. Di satu provinsi Maluku Utara ya. Perlu juga kita perhitungkan bahwa angka ini kan mungkin puncak gunung es ya.
Jadi masih banyak kasus di bawahnya. Nah, banyak juga rata-rata kan mungkin tidak hanya di Maluku Utara juga, Maluku Utara saja, tetapi banyak di berbagai tempat. Mungkin keluarga berusaha tidak melaporkan ataupun tentu tidak happy ketika kasus meninggal keluarganya dinyatakan sebagai kasus COVID, karena itu akan membuat tidak bisa mengantar ke peristirahatan terakhir, kemudian tidak bisa melakukan kegiatan untuk mendoakan dan lain sebagainya. Ya. Dan akan dapat perlakuan yang berbeda dari lumrahnya mereka secara adat dan juga tradisi yang berkembang di sini, barangkali itu juga menjadi faktor. Betul. Sehingga merasa cenderung disembunyikan, lebih tepatnya begitu kira-kira. Kemudian untuk di Ternate sendiri, Mas Hendy, itu memang Ternate tercatat kasus konfirmasi terbanyak ya. Kalau untuk 10 kabupaten, Ternate yang terbanyak sekitar 3.300. Kemudian yang meninggal juga paling terbanyak, yang tercatat itu sebanyak 82. Memang ada 5 kabupaten ya, yaitu Ternate, Halut, Halsel, Tidore, dan Morotai yang capaian angkanya tinggi untuk konfirmasi maupun meninggal. Tapi perlu dicatat juga, saya konfirmasi lagi, tapi tertinggi dari sekian kabupaten yang ada di Maluku Utara, Ternate masih tertinggi kasusnya. Mungkin saja kabupaten lain lebih tinggi, tetapi kembali lagi ke seberapa banyak pemeriksaan dan juga akses ke pemeriksaan PCR ataupun antigen itu. Mungkin itu yang saya sampaikan tentang situasi COVID, Mas. Jadi kesimpulannya, kalau ada yang bertanya dengan bahasa sederhana, hari ini masih ada nggak COVID di Ternate, di Maluku Utara? Atau barangkali tidak perlu jauh-jauh secara global, secara nasional, kita cukup melihat dari lingkup provinsi di mana kita tinggal. Jadi jawabannya tegas ya, komandannya bisa disampaikan, ada, dan sampai sekarang masih ada. Ya, masih ada yang tercatat sekarang 818 yang aktif. Nah, kembali lagi kalau dikali 10 kan ada 8.000 berarti yang masih ada. Jadi masih ada. Memang 1 minggu terakhir grafik menurun se-Indonesia. Menurun, tetapi masih ada dan penyebaran masih terus berlanjut. Tetapi ini mungkin sedikit menjadi tanda tanya dari segenap warga, terutama warga Ternate, masyarakat Kota Ternate, dari apa yang disampaikan dari Kabid Dokes tadi sampaikan, seolah-olah tanda kutip, seolah-olah ini kontras dengan aktivitas keseharian warga masyarakat Ternate dan Maluku Utara. Kalau kita lihat di berbagai aktivitas, di berbagai titik kumpul, aktivitas seolah-olah tanda kutip normal, seakan-akan tidak ada COVID lagi. Orang jarang pakai masker, aktivitas berkerumun mulai meningkat lagi. Ini seolah-olah ada pertanyaan besar, Komandan. Apa iya COVID masih ada, masyarakatnya kayak gitu? Atau gimana sebenarnya kondisi ini? Apa memang masyarakat yang belum mengetahui informasi terkini, atau memang masyarakat tidak mau tahu dalam arti ya sudah loss aja, kuat-kuatan, atau bagaimana kira-kira pandangan Bapak Komandan yang terkait dengan kondisi real di lapangan saat ini? Ya betul Mas Hendy, ya, seperti disampaikan tadi, kita melihat kalau kita keluar ya kok situasi sudah seperti tahun 2019 atau sebelumnya gitu kan, kayak baik-baik saja gitu. Mungkin kalau pendapat saya pribadi dan juga kami memang sering di organisasi kita, di instansi kita membahas ini, pertama mungkin faktor kejenuhan mungkin ya. Mungkin masyarakat mulai jenuh. Nah, disitulah kita terus nih tugas polisi, kemudian instansi lain juga nanti termasuk kita kumpul di sini. Nanti akan lebih banyak tentang itu disampaikan oleh Bapak Wakapolda. Tetapi kemungkinannya ada kejenuhan masyarakat. Makanya disitulah polisi hadir untuk selalu mengingatkan prokes ya. Memang yang penting pertama keluar menggunakan masker wajib itu sebagai di area seperti kita sekarang kan. Nah, ya. Betul. Termasuk di aktivitas yang berpotensi berkerumun di situ. Ya, tetapi barangkali ada hipotesa lain, ada semacam istilahnya, ada barangkali di kalangan medis barangkali ada asumsi lain, karena begitu masyarakat menganggap ini seolah-olah sudah tidak ada, seolah-olah sudah normal kembali, barangkali itu menjadi satu pola hidup yang membangkitkan imun, yang membangunkan imun barangkali. Maksud saya begini, bisakah diinformasikan
dalam kurun waktu terakhir, tanda kutip, yang seolah-olah normal dengan beberapa kondisi sebelumnya yang kami semua masih percaya itu masih mencekam keadaannya. Secara grafik kenaikannya seperti apa? Dengan pola santai sekarang ini, persentasenya signifikan atau tidak kira-kira? Ya. Jadi betul. Jadi memang untuk COVID ini kan memang ada dinyatakan sebagai gelombang ya. Gelombang, betul. Jadi kalau kita di Indonesia ini dianggap yang sempat meledak 1 minggu kemarin ini, yang terkonfirmasi di Indonesia itu sekitar 60.000 per hari ya. Kalau kemarin sudah turun di angka 20.000 sekitar. Kemudian juga 16.000. Trennya mulai menurun. Nah, itu mungkin dianggap saat ini puncaknya kemungkinan besar sudah lewat. Ternyata lebih cepat daripada yang diprediksi oleh Kementerian Kesehatan. Kemarin Kementerian Kesehatan memprediksi puncak gelombang 3 ini akan terjadi di pertengahan bulan Maret. Ternyata belum masuk pertengahan bulan Maret udah puncak dan sekarang sudah turun. Sudah turun. Kita alhamdulillah sudah turun dan memang juga salah satunya mungkin karena memang di samping memang sebenarnya penyebaran Omikron kemarin kan lebih cepat. Dia 5 sampai 10 kali lebih cepat daripada infeksius dibandingkan yang corona, varian sebelumnya. varian sebelumnya Delta. Nah, tapi memang tingkat keparahan orang yang sakitnya juga menurun. Nah, terlihat dari jumlah yang meninggal pun kalau kita tadi lihat yang saya sampaikan angkanya 317, itu yang 313 itu ada di gelombang 1 dan 2. Berarti ketika gelombang 3 kan ternyata jumlahnya hanya 10% daripada jumlah yang pertama. Ya. Dan ternyata memang virus ini makin lama dia makin tidak mematikan demikian. Nah, jadi sehingga memang mungkin salah satu penyebabnya selain jenuh juga karena dianggap masyarakat juga mengakses banyak berita bahwa ini Omikron ini ternyata inilah pintu untuk dari pandemi menjadi endemi kan mungkin. Nah, endemi itu kan nanti dia dianggap berakhir sebagai flu biasa dan ya kalau masyarakat awam menilai ya kuat-kuatan siapa yang bertahan barangkali begitu. Atau barangkali begini juga, ini pandangan kami, mohon maaf nanti koreksi kalau memang secara medis kurang tepat. Selain memang pola pandang masyarakat yang melihat tidak se-emergency dulu, ini kan secara fisik, secara psikis juga kan mempengaruhi ini. Ibarat kata sudah ketemu dalam kondisi tidak takut, ini kan mempengaruhi bagaimana imun tubuh akan naik. Barangkali ini juga yang secara tidak disadari atau tidak, barangkali juga ada faktor dari vaksinasi yang sudah berjalan. Kan kita akui ini masyarakat memang kan sudah banyak yang divaksin, walaupun mungkin nanti bisa diinformasikan perkembangannya, persentase ketercapaiannya, tetapi kan sudah berlangsung. Artinya sebelum masyarakat ada pada fase sekarang seolah-olah normal beraktivitas, sebagian besar dari mereka kan sebelumnya sudah melakukan vaksinasi. Barangkali ada kaitannya dengan itu juga mungkin. Kaitan dengan vaksin sudah pasti, Mas. Pasti Mas ya. Andi, ya. Jadi juga kita sudah mendata yang 14 yang meninggal di gelombang ketiga ini, datanya dari 14 ini ternyata memang dari 14 10 ini usianya lansia dan ternyata hanya 2 yang baru divaksin, itu pun baru vaksin 1. Yang sisanya 8 ini yang meninggal ini ternyata belum divaksin sama sekali. Jadi dari sini mengindikasikan betapa vaksin itu berdampak terhadap menurunnya persentase angka meninggal dan juga terjangkitnya. Bisa diinformasikan secara lebih spesifik barangkali seberapa urgent, seberapa penting vaksin dalam rangka membuat daya tahan tubuh mereka sehingga bisa lebih ini barangkali untuk menghadapi virus yang kemungkinan akan ada varian-varian baru dengan jenis yang berbeda dan tingkat penyebaran yang berbeda pula. Nah, kira-kira bisa diinformasikan kepada kami seberapa signifikansi pentingnya, karena kan tidak semua dari kami, masyarakat Indonesia, terutama di Maluku Utara, di Kota Ternate, memahami vaksin itu. Ada yang mereka vaksin ikut-ikutan, mohon maaf. Karena ada himbauan, ya sudah ikut. Walaupun ada sembako juga kan? Ada sembako juga. Ini kan, nah ini yang paling menarik sekarang ini. Mereka yang vaksin dapat sembako sekian gitu. Nah, walaupun yang menghindar tentu juga tidak lebih banyak, tidak lebih sedikit tentunya ya. Barangkali bisa diulas sedikit pentingnya vaksin buat kesehatan. Nah, jadi memang tujuan akhir vaksinasi ini kan adalah membentuk kekebalan. Dari kekebalan individu dia menjadi kekebalan kelompok. Nah, jadi salah satunya kenapa
mungkin seluruh Indonesia juga cepat kita melalui gelombang ketiga ini di luar prediksi WHO ataupun bahkan Kemenkes sendiri, karena memang sudah banyak terbentuk kekebalan kelompok, walaupun belum seperti yang kita harapkan. Memang awalnya kekebalan kelompok ini dianggap 70% populasi sudah vaksin lengkap, berarti kelompok itu aman. Aman. Nyatanya memang terjadi beberapa mutasi virus kan, mutasi virus yang menyebabkan, makanya perlu ada misal contohnya vaksinasi booster dan lain sebagainya ya. Memang kenapa sih orang harus divaksin? Nah, orang harus divaksin adalah agar untuk membentuk antibodi. Nah, memang ada beberapa jenis vaksin, ada vaksin yang misalnya dimatikan. Kemudian vaksin yang dilemahkan atau dimatikan disuntikan ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu. Kemudian ada juga vaksin hidup istilahnya. Nah, dari berbagai merek yang kita tahu kan, orang kadang-kadang kan di rumah, ini vaksinnya apa? Kalau di lapangan, ini Sinovac, saya nggak mau, saya maunya Pfizer. Ya, saya nggak mau AstraZeneca juga, saya maunya Moderna. Jangan Moderna. Nah, seperti itu. Nah, itu. Tapi intinya semua vaksin itu adalah membuat tubuh kita mengenal. Jadi ketika kita dimasukkan dalam jumlah tertentu, memang ada sebagian yang merasa sakit, misalnya demam, kemudian pegal-pegal, reaksi. Justru bagus kalau orang divaksin kemudian ada reaksi berarti memang sebenarnya imunitas tubuhnya itu termasuk kuat dibandingkan orang lain yang divaksin kemudian dia tidak berasa apa-apa. Lah ini penting diluruskan sekalian sebagai tambahan informasi kepada seluruh masyarakat di Kota Ternate dan Maluku Utara khususnya, biar tidak panik ketika ada reaksi pasca vaksin. KIPI terkadang kami menyimak di berbagai media, mohon maaf kalau saya membahasakan sedikit lebay. Ada pasca divaksin langsung lumpuh, setelah divaksin 2 hari atau berapa lama kemudian setelah divaksin meninggal dan lain sebagainya. Ya barangkali kalau saya memahami sedikit lebay reaksinya barangkali atau memang mungkin saja terjadi seperti itu. Sampai saat ini ya kasus-kasus yang tidak jarang sih kita dengar itu lumpuh, meninggal dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dalam pandangan medis bisa tidak terjadi. Memang pada setiap kasus-kasus fatalitas ataupun kematian ataupun menyebabkan orang menjadi sakit berat setelah ditelusuri sehari sebelumnya divaksin, atau bahkan ada juga yang menghubungkan setelah 2 bulan divaksin pun masih dikaitkan kan. Nah, memang ada selalu dilakukan investigasi, Mas Hendy. Jadi ada namanya komisi, itu ada di tiap provinsi. Tiap provinsi ada namanya Komnas KIPI ya. Komnas KIPI. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi ada di tingkat nasional, ada di tingkat provinsi, kemudian juga ada di kabupaten. Di kabupaten juga ada. Ya, jadi setiap ada laporan kasus begitu, tim langsung proaktif akan menelusuri untuk membuktikan kebenarannya. Ya, betul. Jadi bukan kasus hukum ini, tidak akan polisi misalnya ada yang meninggal itu, polisi memonitor, memantau, kemudian memfasilitasi tim itu untuk bekerja. Dan nanti yang berhak untuk menyampaikan hasil investigasi dari kejadian itu adalah Komnas KIPI. Dan sampai saat ini belum pernah Komnas KIPI menyatakan bahwa ini memang meninggalnya karena vaksin. Jadi belum terbukti ya. Belum terbukti sampai walaupun dugaan-dugaan kasus di lapangan itu ada memang. Ya barangkali lebih tepatnya itu kebetulan saja ya. Memang sudah kondisi tertentu. Memang ya kalau kita kembalikan kepada konsep syariah ya memang sudah ajal begitu. Tetapi masyarakat dengan berbagai pemahamannya yang beragam akan mengait-ngaitkan, bahkan tadi 1-2 bulan kemudian masih saja dikaitkan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Mintar ya sebagai Kabid Dokes Polda Maluku Utara. Baik, terkait dengan perkembangan vaksinasi, barangkali ini saya sedikit bincang dengan Bapak Wakapolda ini. Tadi setelah menyimak dari beliau, Bapak Wakapolda mohon izin betapa pentingnya vaksinasi dan juga keberadaan COVID itu sendiri hingga detik ini, di detik kita berbicara di sini ternyata di luar sana itu masih ada. Yang wallahualam naudzubillah, mudah-mudahan di sini pun berpotensi ada. Di mana ada manusia di situ berkumpul, di mana ada manusia berkumpul di situ selalu mengintai. Betul, nah, menarik tadi karena sudah kami kupas tadi betapa pentingnya vaksinasi terhadap peningkatan daya tahan imun. Nah, di Maluku Utara bisa diinformasikan barangkali Bapak Komandan terkait persentase ketercapaian. Idealnya berapa sih maunya pemerintah ini, sementara yang tercapai berapa? Nanti bisa dikaitkan dengan kondisi real kekinian. Ya,
Baik Mas Andi, terima kasih. Sebelum saya menjawab ini pertanyaan bagus, saya ngasih pantun boleh ya? Nah, boleh. Ini yang menjadi ciri khas beliau, Bapak Iya. Wakapolda. Selain jabatannya sebagai Wakapolda, ternyata beliau juga jago mempantun ini. Boleh, Ya. silakan. Pantun ini saya barusan buat tadi. Wah, Ya, di Kalimantan ada kota Banjarmasin. Kota Sufifi ada di Pulau Halmahera. cakep. Mari kita semua pergi bervaksin agar hidup ini makin sehat dan tambah sejahtera. Wah, Waduh, cakep. terima kasih. Luar biasa. Baik Mas, tadi panjang lebar Pak Dokter sudah menjelaskan terkait dengan pertanyaan Mas Andi tadi, betul. Kita fokus ke wilayah kita, Maluku Utara. Maluku Utara. Memang sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, kita dosis 1 saat ini sudah mencapai 80%. 80% yang Berarti kita sudah melewati batas minimal 70%. Tapi data kami terakhir hari ini untuk dosis 2-nya ini yang perlu kita akselerasi lagi. Ini baru 45,62. Jadi ada space jarak kurang lebih 36%. idealnya berapa? Idealnya jaraknya harusnya selisih 20% antara dosis 1 dan dosis 2. Berarti 60%. Iya, harusnya 60%. Nah, inilah yang tentunya kita secara bersama-sama dari pihak kepolisian dan seluruh stakeholder, para tokoh, ini selalu gencar kita berharap peran serta dan partisipasi aktifnya untuk mengajak warga kita untuk terus dengan kesadaran sendiri, datang sendiri untuk vaksin, khususnya dosis 2. Dosis 2. Mas Andi, ini dari data yang kami punya dengan rentang waktu dosis 1, dosis 2 ini, ada beberapa warga yang mungkin karena dia sibuk atau dia mungkin dengan sengaja tidak mau datang lagi. Ya, inilah tugas kita dengan melalui ini. Saya berhimbau juga warga kita Maluku Utara yang sudah dosis 1, datanglah segera untuk dosis 2 karena efektivitas manfaat itu nanti lebih lengkap lagi, lebih manfaat lagi. Gitu Mas. Tentu dengan pola yang sama ya komandannya. Ya. Artinya pelayanan dari dinas kesehatan dari pihak kesehatan hadir lebih dekat melayani. Iya. Jika satu titik tidak memungkinkan mereka dengan pertimbangan waktu dan aktivitas, masih ada beberapa tempat lain yang lebih fleksibel secara Iya. waktu. Mereka Betul, bisa Mas. datang di situ tempat lain. Misalkan saya tidak harus di tempat saya, Iya. vaskes saya. Iya. Misalkan Ternate Utara, tidak harus di Ternate Utara, di mana mereka ada. Berada langsung bisa. Yang penting memenuhi syarat KTP, Langsung tinggal kelihatan. vaksin. Dan memang Mas, saya tambahkan lagi, ini kan kita dari pihak kepolisian khususnya Polda, ini buka seminggu 7 kali. Seminggu 7 kali, itu Iya. artinya full komandan. Full. Full 1 minggu, nggak ada libur. Iya, itu di Polres ya, di Polres. Di Polres. Kemudian juga kebijakan Bapak Kapolda, kita menggelar gerai-gerai di satuan Satuan ini. Polres-Polres, termasuk kerjasama dengan Dinas Kesehatan ya. Kurang lebih ada 94 titik untuk vaskesnya ini. Termasuk di mall. Di mall itu juga sama. Di Kita- ini juga di Taman Nukila, di sebelah Di- Taman Nukila, di dua Dua center ya, betul, dan Mas. beberapa tempat lainnya. Dan ini menjadi memang target kami ke depan, karena memang ini perlu kita kejar sebelum puasa, mudah-mudahan dosis 2 ini bisa mencapai Bisa 70% atau mendekati dosis 1. Tapi saya kira komandan mohon izin dengan persentase capaian hanya 62% dari 60% yang ditargetkan, saya kira angka yang cukup signifikan Iya, bagi betul. petugas ini untuk bekerja ekstra. Kira-kira upaya apa yang akan dilakukan Betul untuk ketercapaian itu? Saya kira sosialisasi sudah, Betul. informasi masif sudah. Ini pada akhirnya kalau saya dengan kondisi pribadi melihat proses sudah ada pada taraf maksimal kalau saya Betul. melihatnya, Iya. tetapi hasilnya belum maksimal gitu kan. Jadi pilihannya dua, lanjut sosialisasi atau mundur, udah capek, udah malas, sudah sosialisasi. Kira-kira begitu. Ini pandangan kami Iya. sebagai masyarakat awam begitu. Iya. Tapi kira-kira pandangan pihak Polda sendiri bagaimana menyikapi dinamika ini? Oh, kita tetap semangat, Mas. Tetap semangat. Iya. Jangan kasih kendor, Mas. Nah. Maju terus. Karena pilihannya dua. Iya. Kalau Polda mundur, COVID-nya maju. Jadi gini, Mas, setelah kemarin kami diskusikan dengan beberapa teman, termasuk dari dokter, jadi ada titik krusial yang harus kita maksimalkan, yaitu vaksinasi khusus antar pelajar. Oh, antar pelajar. Pelajar SMP, SMA sederajat.
ini ke depan kita akan maksimalkan. Karena di titik inilah kita memprediksi dosis 2-nya agak lambat. Walaupun memang masyarakat umum masih ada juga. Tapi ke depan kita maksimalkan, kita prioritaskan adik-adik ini. Dan kami di sini mungkin Mas Hendy kan orang pendidikan juga nih. Kebetulan saya Mungkin ada bisa diskusi. nanti mohon bantuan dari teman-teman pendidikan yang siswanya masih belum dosis 2. Ini kita berharap dengan partisipasinya bisa bervaksin gitu loh Mas. Insya Allah kalau di YIN sendiri di tempat kami mengajar baru-baru ini belum 1 minggu terakhir ini sudah dilakukan di Dosis situ 3. vaksinasi dan Ya. alhamdulillah saya sudah sekaligus informasi bahwa saya juga sudah di level 3 Wah, sudah alhamdulillah. tahap 3. Alhamdulillah. Dan saya informasikan sejauh ini alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik saja, Baik-baik saja. betul. Kalau di kesempatan sebelumnya saya informasikan untuk dosis 1 kepada pernah tanyakan ada reaksi, saya sampaikan pas saya vaksin pertama efeknya lapar dan Ngantuk, betul. tapi kondisinya memang vaksinnya pas bulan Ramadan. Wah, tahun lalu ya? Yang tahun lalu. Iya, Nah, betul. tahun lalu kita sudah berbincang tentang vaksin. Baik, kemana ini kalau yang level 3 vaksin tahap Nah, kedua ini. bagaimana perkembangannya? Ini level 3 ini masih belum jauh banget. Kita di sini data terakhir saya punya hari kemarin itu baru 1,7%. Wih, Jauh, jauh sekali. 1,7% Iya. dari idealnya berapa? Ya kita kejar sampai 70% nanti. 70% Iya. juga. Wah, ini Harus tambah kita kejar. jauh sekali. Tambah jauh. Tambah berat pekerjaan pihak-pihak terkait untuk Iya Mas, target suksesi vaksinasi ini. betul. Nah, selain upaya-upaya itu, bagaimana komunikasi dengan pihak terkait? Kalau tadi ada target di jenjang sekolah, di Iya. jenjang pelajar, kira-kira bentuk komunikasi dan juga kerjasama yang sudah dibangun selama ini bagaimana? Iya. Bagaimana? Betul. Jelas kita tidak bisa kerja sendirian Mas. Betul. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kota, kabupaten. Beliau-beliau yang punya domain tentang pendidikan. SMA di provinsi, SMP, SD di Di kabupaten kota. kabupaten kota. Pilihlah kita rangkul, kita ajak, kita diskusikan melalui teman-teman kami di Polres dengan stakeholder masing-masing untuk meramu, mencari kiat-kiat atau mendorong adik-adik ini supaya ya sedikit terpanggil lagi untuk bervaksin. Nah, kemudian kami juga berharap khusus kepala dinas juga pada saat ini mohon maaf ya saya katakan harus ada sedikit keinginan yang kuat dengan memberikan target-target tertentu, masa-masa tertentu misalnya sekolah ini dari 200 masih 100. Nah, 100 ini harus ditarget berapa minggu harus selesai. Jadi masing-masing punya seperti itu, punya target. Sehingga bergerak ini sama, kami juga punya target, pendidikan punya target, sehingga insya Allah nanti sebelum masuk puasa, dosis 2 itu bisa, termasuk dosis 3 nanti bisa juga keambil. Nah, terus untuk dosis 3 Mas mungkin sudah dapat monitor ya, yang ketentuannya itu, yang dulu Menteri Kesehatan kan di 6 bulan. Nah, sekarang bisa cukup 3 bulan saja. Jarak dari Jadi dosis 2. dosis 2 ke dosis 3. Ya, jadi warga-warga kita yang sudah dosis 2 dengan jarak 3 bulan silakan. Bisa Bisa. Itu melakukan aman. dosis Itu Mas. 3-nya. Ya. Baik, saya melihat kerja keras pihak Polda dan juga stakeholder yang ada ini cukup maksimal sebenarnya. Kalau tadi saya dengan bahasa sederhana melihat kok rasa-rasanya udah capek juga ya sosialisasi berbagai macam sudah berbagai Iya. bentuk, bahkan mohon maaf ini yang terakhir yang lagi hangat nih perkembangan vaksinasi, setiap masyarakat atau warga yang vaksin dapat hadiah. Ini bagian dari ikhtiar stakeholder yang ada untuk mendorong memotivasi masyarakat untuk vaksin. Tetapi kalau melihat data, saya lagi-lagi membahasakan ini belum signifikan. Iya. Apa tidak ada indikasi? Ini asumsi saya. Kayaknya masyarakat memang kurang percaya ya mungkin ya dengan vaksin atau bagaimana ini? Karena kalau saya melihat informasinya sudah masif. Iya. Terus sosialisasinya juga sudah melibatkan berbagai pihak stakeholder ini. Iya. Ini kembali kepada masyarakatnya mau atau tidak atau bahkan mereka nggak percaya atau bagaimana kira-kira. Ini yang perlu untuk kami ini gali informasi, barangkali kepercayaan masyarakat sempat barangkali diidentifikasi atau dilakukan evaluasi di internal para petugas ini untuk melihat bagaimana sebenarnya. Memang Mas, ada suara-suara ataupun berita yang justru kontraproduktif ya dengan kegiatan program ini. Dari awal sudah
terdengar dan kita menyaksikan adanya komunitas, masyarakat, warga yang menolak halus ada, terang-terangan banyak. Nah, ini bagian-bagian yang memang harus kita kontra narasi, kita kontra hoax itu. Dan memang kita sudah ada upaya. Namun demikian tadi Mas kalau menilai seperti itu boleh-boleh saja. Tapi sejatinya kalau menurut saya pribadi, mungkin di samping ada ruang-ruang yang terkait dengan sembako, ada door prize, itu juga bisa aja terpengaruh. Tapi sejatinya ini kalau saya pribadi belum ada tumbuh kesadaran itu aja soalnya. Betul, kuncinya di situ. Kesadaran itu aja Karena sebenarnya. kalau dengan bahasa masyarakat nggak paham, masyarakat tidak tahu informasi, betul. Dengan berbagai bukti dari kerja keras kok itu tidak mengindikasikan. Iya, betul. Sosialisasinya di mana-mana. Udah banyak sekali, Mas. Media ataupun secara langsung ya. di masyarakat itu saya kira cukup gencar dilakukan. Betul, Mas. Nah, upaya apa kira-kira dilakukan untuk menumbuh kembangkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat? Iya. Kata kuncinya tadi kesadaran. Iya. Sekiranya mereka sadar untuk vaksin ini loh bukan maunya dorang, Iya. bukan maunya pemerintah, Betul. tapi kebutuhan kami untuk kesehatan kami juga. Betul lah itu. Kira-kira apa pendekatan yang akan dilakukan oleh pihak-pihak terkait? Ya, kita terus terang sebagai aparat penegak hukum ataupun kepolisian ini ada kiat-kiat sistemnya Mas untuk menyadarkan itu. Bisa Berbagai kita cara tentunya. ada soft approach, ada hard approach. Nah, soft approach tadi walaupun memang tadi Mas sampaikan kita sudah edukasi, tetap harus kita edukasi Mas. Belum lagi tadi ini yang saya paparkan untuk dosis anak-anak yang usia 6-11 itu harus edukasi keras itu. Betul. Nah ini yang orang tua saja ini belum selesai, sosialisasinya belum berjalan sesuai yang diharapkan, tambah ini target di anak-anak di bawah berapa? 6 sampai 11 tahun. 6 sampai 11 ini tahun. juga, ini tantangan juga Mas ini. Saya kira ini lebih menantang ini. Oh ini tantangan berat ini. Ini lebih berat. Nanti Pak Ustadz bisa memberikan tambahan. Iya. Tapi saya lihat kemarin baru 1 minggu terakhir ini juga di tempat anak saya sekolah di MI Fathul Munir sini sudah ada petugas yang turun. Betul. Dan sudah ada beberapa anak yang vaksin. Tapi mohon maaf Komandan, saya informasikan sekalian persentasenya barangkali ini sampel dari sekian sekolah yang ada. Skala satu kelas dari 20 anak itu tidak lebih dari 3 anak saja yang diizinkan oleh orang tuanya. Walaupun di situ sewaktu itu saya melihat ada beberapa anak yang sebenarnya mau dengan euforia teman-teman yang divaksin juga ada motivasi, ada door prize dan lain sebagainya. Betul Mas. Itu hanya 3 per 20. Itu artinya ada 17 anak yang tidak divaksin dengan berbagai alasan. Betul. Nah saya kira ini juga menjadi PR berat para penegak kedisiplinan kesehatan terutama dalam hal ini untuk mensosialisasikan lebih masif dan persuasif sekali. Tapi ini juga penting karena melihat upaya yang maksimal dilakukan oleh pihak terkait tentang sosialisasi pentingnya vaksin dan juga upaya-upaya sudah dilakukan dengan berbagai motivasi tentunya. Yang asumsi saya sebenarnya secara tahapan informasi ini sudah cukup di masyarakat. Mereka sudah merasa pentingnya vaksin ini saya kira sebagian besar dari mereka sudah tahu. Ini lebih kepada kesadaran diri, bagaimana ngerespon himbauan, bagaimana ngerespon fatwa-fatwa ini, bagaimana ngerespon anjuran pemerintah ataupun para ulama yang ada. Nah barangkali ini penting untuk dikaji dari sudut pandang ini Pak Yaya, tinjauan agama tentang vaksin. Ini penting untuk menyeimbangkan informasi di kalangan masyarakat kita yang beragam. Kalau tadi dari sudut pandang kesehatan dan juga pemerintah menginformasikan seputar tentang vaksin, lalu pandangan Pak Yai selaku tokoh agama di masyarakat, bagaimana kira-kira tinjauan agama tentang kebijakan pemerintah vaksinasi Pak Yai? Baik, terima kasih Ustaz Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kami, Pak Waka, Pak Kabid, Dokes, Polda Malut yang kami hormati. Saya lihat memang upaya pemerintah begitu maksimal ya, untuk upaya-upaya preventif, upaya-upaya untuk mengatasi ujian bagi kita semua tentang vaksin ini. Dalam sisi tinjauan agama, saya kira menjadi penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umat ini bahwa vaksinasi itu bukan sekedar keharusan kita sebagai warga negara yang baik, tapi juga kebutuhan. Itu mungkin bagi kami tokoh-tokoh agama yang harus memberikan wawasan dengan baik kepada masyarakat bahwa kita butuh vaksin, kita butuh sehat.
Nah, kalau dalam sisi hukum sudah jelas itu ranahnya MUI, dan MUI sudah memberikan fatwanya terkait vaksin berdasarkan hasil penelitian BPOM, ya, Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan. Nah, sudah jelas saya kira. Yang kami tekankan dalam kesempatan hari ini Pak Waka, Pak Kabid, bahwa dari sisi tujuan, fungsi vaksin itu sendiri. Tadi Pak Kabid sudah jelaskan bahwa proses, ya, upaya vaksinasi ini sebagai bentuk ikhtiar untuk meningkatkan antibodi kita. Dan itu diperintahkan dalam agama, bahkan menjadi tujuan pokok hukum atau ajaran agama itu sendiri. Ada 5 tujuan pokok hukum Islam ini atau ajaran agama. Yang pertama, hifdzuddin, memelihara, menjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan. Yang kedua, hifdzun nafas, ini yang berkaitan langsung dengan vaksin ini. Menjaga jiwa, menjaga diri kita dan menjaga orang lain, itu konsep Islam. Jadi kita menjaga diri atau jiwa ini bukan hanya diri kita, tapi juga orang lain. Mungkin proses ikhtiar vaksin ini lebih ke arah situ. Bagaimana kewajiban kita sebagai warga negara yang beragama dengan baik menjalankan ajaran agama dengan baik, menjaga amanah jiwa raga yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang luar biasa. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita, la dororo wala diroro, janganlah engkau membahayakan dirimu sendiri dan orang lain. Nah, jadi ikhtiar vaksin itu dalam rangka juga mengikuti perintah agama, dan ini keutamaannya luar biasa. Kemudian yang ketiga, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Nah, ini saya kaitkan dengan cerita atau penjelasan Pak Waka tentang vaksin di dunia pelajar kita. Memang saya lihat terutama di tingkat sekolah dasar itu yang harus kita berikan pemahaman orang tua itu. Kalau anak mungkin bisa jadi mereka ikut-ikutan mau ngajak. Tapi saya lihat fakta yang terjadi di masyarakat itu orang tua yang masih ragu atau apa. Dan khawatir bahkan. Ya, khawatir. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita semuanya, dan kami insya Allah akan membackup upaya-upaya dari pihak Polri. Dalam hal ini Polda Malut. Nah, ini yang mungkin nanti harus kita berikan pencerahan kepada para orang tua. Nah, yang keempat, tujuan inti daripada agama itu hifdzul mal, menjaga harta. Ya, otomatis kalau kita kekebalan tubuh kita itu lemah, ya harta itu tidak ada artinya saya kira ya. Maka ikhtiar vaksin yang kita lakukan itu juga dalam rangka menjalankan perintah agama hifdzul mal. Dan yang kelima itu hifdzul akal, menjaga akal ini supaya akal kita sehat, supaya akal kita normal. Ya, bagaimana kita mampu memahami iktikat baik pemerintah, ya, untuk menjaga masyarakat. Karena di dalam Al-Quran sendiri sudah jelas perintah kita untuk menaati peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita taat kepada pemerintah itu juga sama dengan kita taat kepada agama. Jadi kalau kami istilahkan punya bahasa sederhana mungkin Pak Waka, kalau kita ingin memiliki imun yang tinggi, ya kan, tingkatkan iman kita, maka akan aman ini. Kita mentaati pemerintah itu manifestasi keimanan kita sebenarnya. Saya kira itu sedikit pengantar dari saya. Baik, terima kasih Pak Yai. Menarik kata-kata terakhir dari pernyataan beliau yang sempat saya kutip. Dari iman. Dari imun lalu ke iman, maka akan terwujud kehidupan yang aman. Ini sekalian sebagai statement closing dari beliau dalam kesempatan kali ini dari tinjauan agama terkait dengan vaksinasi. Saya kira cukup jelas. Nah, barangkali ada ini permintaan closing statement dari Bapak Wakapolda terkait dari seputar obrolan kita dari tadi. Untuk mengakhiri kebersamaan pada siang hari ini, saya minta closing statement. Saya akan bacakan puisi, Mas. Wah, ini tambah menarik. Kalau tadi pantun, sekarang beliau akan tutup dengan puisi. Silakan, Komandan. Saya membuat puisi dengan judul Engkau Datang Bukan Tamu. Keceriaan, kegembiraan, dan kebersamaan kami tiba-tiba engkau hadang. Seluruh penjuru dunia engkau bungkam tanpa mengenal batas.
engkau pun tak terlihat mata, dan engkau masuk ke tubuhku tanpa berita. Terlalu banyak engkau renggut orang-orang yang aku cintai dan aku sayangi. Kami semua merasa kecewa dan sedikit marah atas kedatanganmu. Kedatanganmu yang tentunya kami tidak undang. Sebenarnya kami semua yakini engkau adalah nyata dan ada. Tapi tidak sedikit di antara kami yang tidak percaya keberadaan engkau. Tersebar berita, engkau itu hanya sebuah khayalan. Dan engkau hanya sebuah rekayasa. Kami semua terbelenggu dalam kesedihan yang meratapi banyak kematian. Jutaan tetesan air mata telah berjatuhan. Penggali kubur bekerja siang hingga malam hari hanya untuk mengantarkan jasad saudara-saudara kami tercinta. Apakah engkau tahu bahwa kami semua hingga kini masih bersedih? Kesedihan yang terus mengalir di seluruh pelosok negeri kami. Kesedihan itu berpisahnya para orang tua dengan anak-anaknya, berpisahnya istri dengan suaminya, dan juga berpisahnya para kerabat tercinta. Akankah engkau pulang untuk kembali ke rumahmu sendiri? Ya Tuhan, ya Allah, tunjukkanlah arah untuk tamu kami kembali. Kembali untuk tidak datang lagi di negeri kami. Ya Allah, kami berlindung atas kedatangan tamu kami yang tidak diundang. Tamu kami yang tidak diundang itu adalah COVID-19. Hai COVID, engkau datang bukan tamu kami. Pulanglah, pulanglah, dan jangan kembali lagi. Itu Mas closing statement saya. Saya menghayati betul setiap bait yang Komandan bacakan tadi. Sangat menyentuh dan itu memang real adanya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Makasih Mas. Terakhir statementnya, pulanglah dan jangan pernah kembali kau COVID-19. Biar kami hidup damai, tentram, sentosa, sebagaimana sebelum kau datang. Amin. Saya tambahkan. Amin. Baik, terima kasih Bapak Kapolda. Terakhir, Bapak Kabid Dokes barangkali bisa memberikan closing statement dari obrolan kita pada siang hari ini. Ya, terima kasih. Sebenarnya closingnya sudah ditutup dengan klimaks puisinya Pak Kapolda. Tapi begini, Mas Hendy, karena tadi kita juga beliau menyampaikan tentang bagaimana vaksin pelajar dan anak. Jadi di kalangan ibu-ibu dan lain sebagainya menyampaikan untuk apa anak saya divaksin, nggak ngaruh juga sama nilai dan lain sebagainya. Kemudian saya sampaikan bahwa mungkin saja kalau tidak vaksin mengaruh kepada nilai. Kenapa? Kalau anaknya jatuh sakit, ya kan? Mau ulangan, mau ujian, tidak bisa mengikuti ujian, nilainya jelek. Kemudian anak membawa virus. Mungkin saja anak itu tidak sakit, kemudian bawa virus ke rumah. Yang di rumah yang sakit, orang tuanya, kakek, nenek, yang daya tahan tubuhnya relatif memang lebih lemah, ya. Kemudian kalau ibunya terkena, nggak bisa masak, nggak bisa bikin makanan untuk anaknya mau belajar, lemes kan? Pengaruh sama nilai. Ya itu closing statement saya. Jadi ayo kita vaksin. Bapak Ibu, orang tua wali, izinkan anaknya untuk ikut vaksin. Vaksin tidak harus di sekolah, tetapi di setiap gerai silakan datang. Temani anak-anaknya untuk vaksin. Dan di Aula Polres itu setiap hari. Jadi 1 tahun selama 365 hari kita buka. Demikian, Mas Andi. Baik, terima kasih Bapak Kabid Dokes. Kalau ada peribahasa, kalau ada sering kita dengar kalimat sehat itu mahal, maka di kesempatan kali ini saya sampaikan bahwa sehat itu murah dan gratis dengan vaksin di berbagai tempat. Sebelum pada akhirnya vaksin itu berbayar dan mahal dan tidak ada pilihan lagi untuk kita mempertimbangkan dan memilah, maka mari bersama-sama datanglah untuk melakukan vaksin demi kesehatan kita bersama. Baik, terima kasih Bapak Wakapolda, Bapak Kabid Dokes Polda Maluku Utara, pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Kota Ternate. Saya selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini, mohon maaf dan terima kasih atas kebersamaan pada sore hari ini. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Santriologi dimanapun berada. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.